ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari telur. Ini telurnya nanti kita bikin kuah santan ya. Rasanya enak banget, gurih. Nanti kita juga pakai bumbunya yang pepek. Pertama-tama kita akan siapkan telur. Ini telur tadi sudah direbus terlebih dahulu. Fluffy bisa pakai telur ayam kampung ataupun telur ayam negeri kayak gini. Kemudian kita akan siapkan bumbu halus ya. Ada kunir, kemiri, bawang, brambang, cabai, keriting merah. Kemudian di sini kita akan tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu irisnya. Kita akan pakai cabai hijau besar. Ini potongnya panjang-panjang ya. Kemudian kita juga akan pakai tomatnya, ada yang hijau dan ada yang merah. Ini juga cukup potongnya kasar aja, gede-gede aja kayak gini maksudnya. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan wajan. Di sini kita akan tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Biarkan nanti sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, kemudian kita balik. Kalau misalnya nanti bawahnya sudah kuning kecoklatan lagi, kita akan angkat. Kemudian nanti kita akan sisihkan. Kalau misalnya Fluffy takut gorengnya jeblok-jeblok, nanti bisa ditutup. Kemudian kalau misalnya nanti mau balik, baru dibuka. Nah, seperti ini aja Fluffy, ini sudah cukup kita goreng. Ini warnanya udah cantik banget. Kita akan sisihkan. Ini minyaknya kan masih banyak Fluffy, kita akan kurangin supaya nanti nggak kebanyakan untuk numis bumbunya. Ini bumbunya kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau misalnya udah wangi, udah tanak, udah nggak ada bau lauknya. Kemudian kita akan cemplungin telurnya, sudah tadi kita goreng. Nah, sekarang kita siram dengan santan. Ini santannya aku nggak pakai yang kental banget dan juga nggak yang encer banget, jadi yang sedang aja. Kemudian aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini Fluffy bisa tambahkan garam, kemudian gula. Kalau misalnya Fluffy mau pakai gula Jawa boleh, kalau mau pakai gula pasir juga boleh. Ini tadi aku pakainya yang gula Jawa, tapi itu nanti sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah. Nah, ini masih kita aduk-aduk, jangan sampai santannya pecah ya. Jadi masaknya pakai api agak kecil, kemudian harus sering-sering diaduk. Dan kita akan masak sampai nanti santannya itu enak, tanak, dan bumbunya benar-benar ngeresep ke dalam telurnya. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin cabenya dan juga tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, biar nanti pada saat penyajian tomat dan juga cabenya itu warnanya tuh masih cantik dan masih seger gitu dilihatnya. Seperti ini aja Fluffy, ini sudah mateng, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan tumis kentang yang enak, simple, gurih. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama di sini kita akan siapkan kentang. Aku pakai jenis kentang yang kuning ya. Kemudian kentangnya kita potong kotak-kotak kayak gini. Setelah dipotong-potong, kita langsung siapkan wajan, minyaknya yang agak banyak. Kemudian kalau sudah panas banget, kita cemplungin kentangnya, aduk-aduk, dan kita akan goreng sampai nanti mateng. Warnanya itu sudah agak kecoklatan. Nah, kurang lebihnya kayak gini Fluffy, ini sudah mateng. Kemudian kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah, tadi kan belum semuanya tak goreng, jadi sekarang kita akan goreng sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, cuman kita cemplungin aja ke dalam minyak panas. Kemudian aduk-aduk. Kalau misalnya sudah kering dan warnanya udah cantik kayak gini, tandanya sudah mateng. Sekarang kita angkat dan kita sisihkan. Dan kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini aku mau pakai cabai hijaunya yang banyak. Kemudian cabai hijaunya kita akan potong rodok panjang-panjang. Kalau sudah dipotong-potong, di sini aku mau tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai bawang. Bawangnya kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini juga aku mau pakai brambang atau bawang merahnya. Ini brambangnya juga akan kita iris tipis-tipis. Nah, di sini biar nanti makin wangi lagi, aku mau tambahkan lengkuas dan juga ada daun salamnya, nggak boleh ketinggalan. Sekarang kita siapkan wajan,
tambahkan minyak sedikit, kemudian kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah layu, di sini kita masukkan daun salam dan juga laosnya. Aduk-aduk. Kalau misalnya sudah wangi banget, di sini kita masukkan gula Jawa, penyedap rasa kalau misalnya Flavis mau. Kemudian garam. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan cemplungin kentang yang sudah tadi kita goreng. Kita aduk rata. Kalau misalnya nanti sudah rata, di sini aku mau tambahkan lagi kecap manis. Nah, ini aku pakai kecap kencana, kecap wong Kebumen. Rasanya enak, gurih, dan juga nggak berat. Rasanya itu ringan gitu kalau kecap kencana. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin cabai hijaunya supaya nanti pada saat penyajian cabai hijaunya itu masih cantik gitu Flavis. Nah, ini kita aduk-aduk, nggak usah lama-lama, sebentar aja udah cukup. Nah, ini cocok banget kita untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Biasanya ini kalau di Kebumen Flavis, di warung-warung nasi ramesan di Kebumen tuh biasanya lauk-lauk kayak gini tuh mesti ada, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan sawi putih. Ini resep simple, praktis, rasanya enak banget. Kadang-kadang aku pakai untuk lauk sarapan ataupun makan malam. Kadang juga aku gadoin gitu aja karena rasanya benar-benar enak banget. Pertama-tama kita siapkan sawi putih, kemudian sawinya kita belah dan kita akan potong-potong bagian ujungnya, jangan lupa dibuang ya. Setelah ini cuci sampai benar-benar bersih banget. Kemudian kita nggak akan tambahkan bahan tambahan apapun. Sekarang kita langsung aja iris bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya biar nggak gumpal gini kita akan lepaskan. Kemudian kita tambahkan lagi bawang putih. Jadi untuk bumbu irisnya cuman ada bawang putih dan juga ada bawang bombay. Wis, ini aja udah cukup. Karena kemarin-kemarin tuh ada beberapa orang yang bilang, Mbak Kasih, aku mau dong dibikinin resep yang nggak pedes gitu kan. Nah, hari ini aku mau bikin untuk Flavis di rumah yang nggak pedes sama sekali. Bahkan aku nggak pakai merica sama sekali ya, nggak pakai merica, nggak pakai cabai-cabean. Jadi bawang putihnya cukup kita cincang. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bawang putih dan juga bawang bombaynya kita cemplungin sekalian ya. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget, tapi nggak boleh sampai yang warnanya coklat banget. Nah, kurang lebih kayak gini aja Flavis, ini sudah wangi banget. Kemudian kita langsung aja cemplungin sawinya. Kadang-kadang ada juga kalau masak sawi kayak gini tuh bagian ujungnya dulu yang dimasukin Flavis supaya nanti nggak terlalu lembek yang bagian daunnya ya. Tapi kalau aku, karena aku masaknya itu memang bener-bener sukanya tuh yang krias-krius, jadi langsung aja aku cemplungin batangnya, daunnya jadi satu. Ini cukup kita aduk-aduk sebentar. Nih bumbunya aku tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur ataupun pakai micin boleh aja, suka-sukanya Flavis di rumah. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama, sebentar banget aja udah mateng. Ini kira-kira hasilnya seperti ini aja Flavis. Ini rasanya udah enak banget, masih krius-krius, masih seger banget. Tapi kalau misalnya nanti di Flavis di rumah ada yang Mbak Flavi, aku maunya sayuran itu nggak mau yang krius-krius, maunya yang agak empuk, ya boleh aja, nggak apa-apa. Suka-sukanya Flavis di rumah aja. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita pakai nasi putih. Kadang-kadang aku tuh sayur ini tuh nggak cuma untuk lauk Flavis, tapi tak gadoin gitu aja, rasanya udah enak banget. Karena sawi putih ini kan memang rasanya itu udah manis, terus kita tambahkan gongsongan bawang dan juga bawang bombay tadi, makin aromanya harum lagi. Jadi bukan cuma manis tapi juga gurih. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sop ayam yang enak banget, yang seger. Pakai bumbunya bumbu yang simple aja, nanti kuahnya juga bening dan enak banget. Pertama-tama kita siapkan dada ayam, tadi sudah aku pisahkan dari tulangnya. Kita akan rebus, tapi ini rebusnya mau aku 2 kali rebus Flavis. Jadi rebusan pertama
ke dalam air mendidih, cemplungin nggak berapa lama, terus habis itu diangkat. Ini supaya nanti kuahnya itu seger banget. Kalau misalnya Flavis pakainya ayam kampung, step ini boleh ditiadakan ya, karena ayam kampung itu kan memang udah gurih dan seger gitu. Nah, sekarang kita akan rebus lagi ke dalam air mendidih. Sambil menunggu, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini kita siapkan merica bulat. Kemudian kita akan haluskan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi ada bawang putih. Untuk bawang putihnya kita geprek-geprek aja kayak gini. Kemudian untuk berambangnya juga cukup kita geprek-geprek kayak gini aja. Nggak perlu sampai yang halus banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita ulek. Biarkan nanti sampai wangi. Nah, di sini juga aku tambahkan lagi kayu manis, kembang PK, kapulaga, dan juga ada cengkehnya. Aduk-aduk lagi, ini biar aromanya tuh makin wangi banget. Seperti ini aja Flavis, ini sudah cukup. Sekarang kita akan masukkan ke dalam rebusan ayamnya. Tambahkan lagi batang daun bawang dan juga ada batang seledri. Tambahkan garam dan juga kaldu ayam bubuk. Kalau mau tambahkan lagi micin juga boleh banget. Kemudian ini kita biarkan dulu biar bumbunya ngeresep ke dalam daging ayamnya dan biar nanti kuah kaldunya juga makin enak lagi. Sekarang kita siapkan bahan-bahan isiannya ya. Untuk bahan isiannya di sini aku pakai toge. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi daun bawang dan juga seledrinya yang sudah aku potong kecil-kecil. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi kubis. Ini kubisnya juga tadi aku rawis kecil-kecil. Kemudian di sini aku siapkan juga soun. Ini tadi sounnya sudah direndam air panas, terus habis itu ditiriskan. Nah, di sini biar makin seger, aku mau tambahkan tomat. Ini potong kasar aja nggak apa-apa. Kemudian biar makin wangi, aku tambahkan berambang goreng. Untuk sambelnya ini aku pakai sambal rebus ya. Flavis juga bisa pakai sambal kecap, sasa Flavis aja. Nah, sekarang kita akan tengok ayamnya. Ini udah mateng, daging ayam sudah empuk, kuahnya juga sudah seger dan juga gurih. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan garam, mungkin garamnya kurang, itu juga boleh ditambahkan. Kemudian kita akan angkat tulangnya, ayam-ayamnya kita angkat. Nah, ini apinya kita kecilkan sambil diaduk-aduk. Nah, sekarang kalau misalnya sudah siap semuanya, kita akan racik supnya dengan bahan-bahan isiannya. Sebelum kita siapkan ke dalam mangkuk, di sini ayamnya sudah tadi kita rebus, kita suwir-suwir. Nah, ini karena masih panas aja aku pakai japitan aja. Flavis juga bisa pakai garpu ataupun misalnya kalau sudah dingin boleh disuwir-suwir pakai tangan. Kemudian kalau misalnya sudah disuwir-suwir semuanya, kita akan toto semua bahan di dalam mangkoknya. Kita siapkan bihunnya, sounnya maksudnya ya. Kemudian ada kubis, ada toge, kemudian ada ayam dan lain-lainnya. Nah, untuk kubis dan togenya Flavis, ini sengaja aku pakai mentah-mentah ya, karena aku maunya nanti pada saat dimaam itu masih ada krius-kriusnya. Tapi bagi Flavis mungkin kayak ngerasa agak langu segala macem, itu boleh direbus dulu sebentar aja. Nah, sekarang kita siram dengan kuah. Jangan lupa tambahkan sambal. Kalau mau tambahkan kecap manis juga boleh banget. Nih kita maem pakai nasi anget. Kalau ada tempe goreng, tahu goreng, perkedel, wis dan makin mantep lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep menu yang istimewa banget. Sebentar lagi kan mau hari raya kurban, kita akan banyak dapat kambing ataupun sapi. Nah, hari ini aku akan bikin resep dari daging kambing. Kita akan bikin menu dua menu sekaligus maksudnya. Kita akan bikin gulai daging kambing dan juga tongseng. Nah, tongsengnya ini nanti akan kita pakai bumbu dari si gulainya ini ya. Nah, untuk bumbu gulainya hari ini aku pakai resep dari Jawa Tengah, resep gulai Jawa Tengah, bukan resep gulainya dari Sumatera ya. Itu bumbunya agak sedikit berbeda dan rasanya juga sedikit berbeda. Sama-sama enak tapi mereka punya cita rasa yang berbeda. Nah, di sini aku siapkan daging kambingnya sebanyak 1 kg nih, tadi pakai bagian sengkel. Flavis bisa pakai bagian lain juga nggak apa-apa, mungkin yang lebih cepat empuk.
Nah, di sini akan kita potong kecil-kecil supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu, kita akan bikin bumbunya. Nah, untuk bumbunya di sini kita pakai bawang merah sebanyak 12, bawang putih sebanyak 10, 5 kemiri, kemudian ada 2 cm kunyit, setengah sendok teh merica dan setengah sendok teh ketumbar. Nah, ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini kita pakai daun jeruk kurang lebih 2 sampai 3 lembar. Kemudian ada 3 lembar daun salam sejempol lengkuas, 1 serai, 3 kembang PK. Di sini ada kurang lebih 8 kapulaga dan 10 cm kayu manis. Nah, sekarang kita langsung aja memasaknya ya. Pertama-tama siapkan wajan dan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini seperti biasa aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan masih tetap jernih banget. Nah, untuk wajan untuk memasak aku menggunakan wajan atau wok pan dari Revan ya. Nah, ini kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, spatulanya di sini aku menggunakan spatulanya dari Viera, spatula silikon dari Viera. Kemudian kalau sudah harum, masukkan tadi ada bumbu-bumbu lainnya ya. Ada daun salam, serai, lengkuas, kemudian ada kembang PK dan kapulaga. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan tumis sampai benar-benar aromanya harum banget. Baru kita akan masukkan daging kambingnya ya, tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar bercampur rata dan warna dagingnya udah nggak merah lagi fluffy. Jadi nanti ketika kita aduk-aduk warnanya sudah pucat, baru nanti kita akan masukin air kurang begitu supaya daging kambingnya itu nanti nggak terlalu bau perengus banget. Nah, kira-kira seperti ini fluffy. Nah, ini sudah kita siap untuk masukin airnya. Nah, untuk airnya di sini aku siapkan sebanyak 600 ml. Airnya dulu ya, nanti santannya itu belakangan. Nah, di sini tambahkan lagi gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah, kita akan aduk-aduk lagi. Dan kalau gulai dari Jawa Tengah tuh seperti ini fluffy, nggak pakai cabai, warnanya juga nggak merah ya, warnanya lebih cenderung ke putih dan juga kuning. Sedangkan kalau gulai Sumatera dia lebih warnanya lebih kemerah-merahan dan dia bumbunya juga lebih tajam. Nah, ini dagingnya kalau sudah empuk, baru nanti kita akan masukkan santannya. Jadi biarkan dagingnya udah empuk dulu, baru masukkan santannya. Nah, santannya di sini aku siapkan sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa. Kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti santannya mendidih dan tanek dan rasanya juga enak banget. Baru nanti kita akan matikan kompornya. Nah, di sini kan tadi aku bilang mau bikin resep tongseng. Nah, tongseng ini ada 2 macam fluffy. Ada yang pakai santan dan ada yang enggak. Nah, hari ini kita akan bikin tongsengnya pakai santan dan bumbunya dari gulai ini fluffy. Jadi caranya seperti ini. Ini gulainya sudah mateng. Sekarang kita siapkan 1 wajan lagi. Kita beri sedikit minyak. Kemudian di sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian bawang putih. Kemudian di sini kita tumis lagi. Nah, nanti kita akan tambahkan cabai rawit, boleh cabai rawit merah, boleh cabai rawit hijau ya. Kemudian kita tumis. Nah, wajannya di sini aku juga menggunakan wajannya dari Revan ya. Nah, kalau sudah wangi banget aromanya, baru kita akan ambil daging dan kuah gulainya separuh aja. Tadi kan separuh kita mau bikin yang original gulai, dan sekarang kita mau bikin tongsengnya. Kemudian di sini beri sedikit air supaya nggak terlalu kekentelan ya. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kita akan aduk-aduk lagi. Baru setelah itu kalau sudah mendidih kita akan tambahkan sayuran. Di sini ada kol, kemudian ada tomat merah, kemudian ada tomat hijau. Nah, setelah ini kita aduk-aduk lagi. Nah, karena tadi kan daging gulainya sudah matang, sudah empuk dan sudah enak. Jadi ini masak tongsengnya udah nggak usah lama-lama lagi, biar sayurannya masih tetap seger, crunchy, dan warnanya juga masih cantik banget. Ini sudah mateng ya.
Nah ini tadi gulainya, resep pertama gulai sudah mateng. Jangan lupa pada saat penyajian taburi dengan berambang goreng. Kemudian kita siap untuk maem. Nah ini kita tadi juga sudah memasak tongsengnya, resep yang kedua. Beri taburan bawang goreng juga. Wah ini enak banget untuk sajian hari raya kurban nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan mujair. Ini akan kita bikin gulai ya. Ini aku siapkan ikannya sebanyak 1 kg. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya. Di sini aku siapkan wajan. Untuk wajannya atau fry pan-nya aku pakai merek dari Revan ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box kalau misalnya Flavis pengen beli. Kemudian kita siapkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas kita akan goreng ikannya. Cara gorengnya cukup 1 kali balik aja Flavis. Misalnya bagian bawahnya sudah kering, kemudian baru kita balik. Setelah ini kita tunggu sampai kering lagi, baru kita angkat, jadi nggak khawatir hancur ya nantinya. Nah seperti ini aja, ini sudah matang. Ini juga warnanya sudah cantik banget. Sekarang kita sisihkan, kita goreng lagi sisa ikannya. Ini kita goreng sampai nanti warnanya juga kecoklatan. Seperti ini sudah matang, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting, ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada kunir. Bumbunya akan kita haluskan ya. Beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siap untuk menumis bumbunya. Siapkan wajan. Ini aku wajannya pakai mereknya juga dari Revan. Nanti linknya taruh di deskripsi box kalau misalnya Flavis pengen beli alat-alat seperti yang aku pakai. Ini kita siapkan juga minyak sedikit aja. Kemudian kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah setelah ini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Ada serai, daun jeruk, daun salam. Kita akan tumis sampai bumbunya harum dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Warnanya juga sudah mulai cantik banget ya. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Nah ini santannya aku pakai 500 ml dari setengah butir kelapa ya. Kita akan masak sampai nanti santannya enak dan tamat. Oh ya, kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Sini ada gula Jawa dan garam secukupnya. Tapi juga bisa pakai gula pasir kalau mau. Kita akan masak sampai nanti kuahnya itu udah enak dan santannya tanak. Baru setelah itu kita akan masukkan ikannya. Nah di sini selain ada ikan, nanti juga akan aku tambahkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada tomat dan cabai rawit hijau. Ini cabai rawit hijaunya sebanyak 1 genggam aja. Kemudian tomatnya kita pakai sebanyak 3, kemudian dipotong-potong ya. Setelah ini kita tambahkan lagi daun kemangi supaya aromanya lebih harum lagi. Nah sekarang masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Kita tinggal aduk-aduk sebentar biar nanti warnanya tetap cantik. Tomatnya juga masih seger saat kita maem, dan cabenya juga masih seger. Nah seperti ini aja, ini udah cukup. Ini aromanya udah harum banget, rasanya juga sudah enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi hangat yang banyak. Kalau kita ada tempe goreng tepung atau goreng sereng ya, itu juga akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pecel kecipi. Nah kebetulan Flavikasi itu lagi ada di kampung, jadi sayur-sayuran kayak gini tuh banyak banget kita dapatkan di kampung.
Nah, ini kecipirnya akan kita bersihkan ya. Jadi bagian ujungnya akan kita potong, kemudian kita akan bagi menjadi 2 bagian. Dan ini akan kita potong semuanya sampai nanti habis. Setelah itu baru kita akan cuci yang bersih. Nah, selain ada kecipirnya di sini, kita juga akan pakai daun kecipirnya. Ini namanya kalau di tempat flavikasi itu ketetet. Ini rasanya enak banget, apalagi nanti kita maam sama kecipirnya sekalian. Nah, sayurannya kalau sudah dicuci bersih, kita akan rebus terlebih dahulu ya. Kita siapkan air, kalau sudah mendidih, tambahkan garam. Kemudian kita akan masukkan, ini kita akan masukkan terlebih dahulu kecipirnya. Kemudian kita akan rebus sampai nanti matang. Kalau tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau masih ada krius-kriusnya boleh, kalau mau lembek pun juga boleh, disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah matang, kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan rebus daun kecipirnya ya, atau ketetetnya. Ini masih pakai air rebusan kecipir, nggak apa-apa. Nah, daun ketetet ini dia agak lumayan keras ya, jadi ngerebusnya memang agak lama, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah matang, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan bikin bumbu pecelnya. Di sini kita siapkan kacang tanah yang sudah digoreng, kemudian ada bawang putih, kencur, cabai rawit, dan juga gula merah. Dan di sini kita pakai asam dan juga ada garam. Nah, pertama-tama kita akan tumbuk bawang putih, cabai, dan juga ada kencur. Nah, ini sengaja aku bikinnya mentah-mentah ya. Ada beberapa orang yang bikinnya bumbunya digoreng, itu juga nggak apa-apa. Itu biasanya supaya bumbunya itu awet Flavis. Jadi misalnya kayak untuk bertahan 1 minggu atau 1 bulan, itu bumbunya digoreng. Nah, karena Flavikasi hari ini maamnya untuk 1 hari ini aja, jadi bumbunya itu nggak usah digoreng kecuali kacang tanahnya. Nah, ini setelah kacang tanahnya sudah mulai halus, baru kita akan masukkan gula jawanya. Nah, di pecel Flavikasi itu agak beda dengan pecel-pecel lain. Biasanya kalau bumbu pecel itu kan halus banget gitu kan. Nah, kalau Flavikasi itu bikinnya nggak terlalu halus kacangnya, karena nanti pada saat dimaem tuh biar masih ada beringsil kacang itu rasanya nanti akan lebih enak lagi. Nah, di sini untuk tingkat kemanisannya Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kadang-kadang ini kalau orang Jawa Timur itu kalau makan pecel bumbunya itu dia nggak semanis orang Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah bikin pecel bumbunya itu lebih manis dan warnanya dia lebih coklat. Nah, ini untuk terakhir kali kita tambahkan lagi air asam supaya lebih seger. Ada juga orang yang kalau misalnya bikin bumbu pecel dikasih daun jeruk, itu juga bikin rasanya enak. Tapi di sini aku nggak kasih daun jeruk ya, cukup pakai air asam aja. Nah, ini hasilnya bumbu pecelnya sudah jadi. Kita siapkan dalam mangkuk. Nah, sekarang kita akan pisahkan. Ini aku jadi 2 bagian. Karena yang setengahnya aku mau langsung seduh dengan air panas, yang setengahnya lagi nanti kalau misalnya sudah habis baru aku seduh lagi dengan air panas. Nah, di sini Flavis bisa lihat, jadi tekstur bumbu pecelnya itu nggak halus banget ya, jadi masih kasar-kasar kacangnya. Ini nanti kalau kita maem dengan sayur-sayuran rasanya akan enak banget. Nah, ini sudah diseduh, sekarang kita siapkan sayur-sayurannya. Ini tadi udah ada kecipir dan daun kecipirnya. Nah, kalau pecel itu paling enak kita maem pakai gorengan Flavis. Nah, di sini aku sudah punya bakwan. Flavis juga bisa pakai tempe mendoan. Nah, sekarang kita langsung aja racik di piring karena nanti sebentar lagi aku akan makan bareng sama anakku. Jangan lupa bakwannya kita iris-iris, nanti setelah ini kita siram dengan kuahnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin rendang jengkol. Sebelumnya aku tuh sama sekali nggak suka
dengan jengkol Flavis. Tapi setelah aku coba belajar masaknya yang bener, yang enak, terus aku jadi ketagihan sampai sekarang. Aku suka banget sama yang namanya jengkol. Nah, hari ini aku mau berbagi resep rendang jengkol untuk Flavis di rumah. Nah, ini pertama-tama kita rebus dulu jengkolnya ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin ke air dingin. Kemudian kita akan kupas kulitnya dan jangan lupa kita belah. Nah, ini proses perebusan dimaksud untuk supaya jengkolnya nanti mateng dan bau sengarnya itu juga sudah sangat banyak berkurang. Jadi bagi Flavis yang aku nggak terlalu suka bau jengkol gitu, nah kalau udah melalui proses ini baunya itu udah nggak terlalu sengar lagi. Nah, ini sudah kita kupasin. Sekarang kita akan getok-getok biar nanti dia lebih cepat empuk. Nah, ini sudah semuanya diketok. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai kentang. Ini kentangnya yang kecil-kecil banget, yang kalau masak itu nggak perlu dikupas lagi, Flavis. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu keringnya. Pertama-tama ya, ada merica, ada ketumbar, ada kayu manis, dan ada jinten. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Ini kita sebut aja bumbu keringnya ya. Nah, ini sudah halus. Kalau sudah halus kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu basahnya. Di sini kita siapkan kemiri, kemudian di sini kita siapkan bawang putih, kunir, jahe, dan juga ada cabenya yang banyak, ini cabai keriting. Kemudian ada bawang merahnya juga yang banyak. Setelah ini kita siapkan blender. Kita masukkan bumbu-bumbunya, jangan lupa cabenya kita potong-potong supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Beri sedikit air atau minyak ya. Kemudian baru kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Oh iya, Flavis, kita masukkan juga bumbu keringnya. Kemudian tambahkan lagi serai, laos, dan juga ada daun jeruk. Ini daun jeruknya kita sobek-sobek supaya nanti dia lebih harum. Daun salamnya juga ini kita sobek-sobek supaya nanti lebih harum ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis. Numisnya itu pakainya api kecil aja, Flavis, supaya nanti bumbunya itu lebih tanek dan matangnya itu lebih sempurna gitu. Nah, kayak gini Flavis, ini udah mateng, aromanya udah harum banget. Setelah ini baru kita akan masukkan jengkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, setelah ini baru kita akan tuang santan. Ini aku pakai santannya yang masih seger banget, hasil marut sendiri. Jadi rasanya itu lebih manis gitu, lebih enak gitu, lebih gurih. Tapi bagi Flavis yang nggak ada santan seger juga boleh pakai santan instan. Nah, aku juga mau kasih tahu Flavis di rumah, proses memasaknya penting ya. Jadi apinya kita kecilkan setelah mendidih dan kita harus sering-sering aduk supaya santannya nggak pecah. Ini kita masukkan kentangnya. Kalau kentangnya sudah masuk, ini kita akan masak lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula Jawa. Kemudian kita kasih garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita kasih asam. Asamnya ini penting, jadi jangan di-skip ya. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi. Masaknya itu benar-benar pakai api kecil. Dan ini aku masak hampir 1 jam, Flavis. Jadi masaknya itu benar-benar pakai api kecil dan harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah. Nah, ini hasil setelah hampir 1 jam dimasak. Warnanya cantik banget, aromanya harum banget. Ini bumbunya udah meresep, ini rasanya juga udah enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Nah, ini tinggal kita ngambil nasi anget yang banyak. Pokoknya kalau lauknya udah kayak gini rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Bagi Flavis yang belum pernah coba atau selama ini takut untuk coba makan jengkol, sekarang nggak perlu ragu lagi. Ayo kapan-kapan dicoba ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.